Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Abdul Wahid, Bapak Ketua Haji Telepon, semua Pak dan Mas Hasan, Mas Ratman, Mas Prapto, Mas Wahid, pada Lutfi, Gede, Penukaran semua, Lutfi, Mas Komar, Mbak Komar, Mbak Putri dan Bu Naimah sambil menghafalkan karena pimpinan tidak hafal nama anak buahnya itu Sari ya. Jadi yang paling susah pertama untuk pindah nggon adalah menghafalkan jeneng anak buah. Baik, alhamdulillah pelan-pelan saya bisa menghafal nama kalian yang baru juga sudah mulai sedikit mengenal antar pribadi kita, dan salah satu cara mengenal adalah kita membuat acara rutin kita, yaitu pertemuan bulanan sekaligus rapat koordinasi sebetulnya secara formal FKP Haji Kecamatan Cilacap Utara yang dikomandani oleh Mas Hasan atau Pak Hasan ini. Insya Allah sudah hampir semuanya ya. Ini kayaknya putaran, karena yang pertama dulu kan 2 orang ditemani Pak Yusuf itu yang pertama dulu kalau saya masih ingat ya. Sekarang di sini dan besok kembali lagi yang belum siapa ya? Bu Evi ya, Bu Evi. Nanti Pak Leko kembali lagi. Alhamdulillah ini udah hampir setahun kita bersama. Sedikit terhambat karena COVID ini, kita akan menjaga jarak sehingga kegiatan kita sebetulnya tidak tambah menurun menurut agama, kegiatannya tambah meningkat sebetulnya. Saya tidak melihat kalian tuh istirahat, saya tidak melihat kalian tuh WFH, itu nggak ada. Pak Wahid saja turun lapangan luar biasa ya. Pak Tikun apalagi kata orang cuma. Tapi itulah kalian semuanya menjadi pejuang di masyarakat, menjadi ujung tombak bagi perjuangan atas nama agama, maksudnya berjuang agama yang ini direstui oleh negara. Artinya kalian adalah memang oleh negara diminta untuk menjadi ujung agama, menjadi orang yang diberi kewenangan untuk membangun masyarakat dalam bahasa agama. Sederhana sekali konsep negara kita hafal semua, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita membangun jiwa dan raga, dan bapak-bapak ini semua dan ibu ini lah yang mempunyai peran membangun jiwa masyarakat. Jadi mestinya anggarannya lebih gede Pak Wahid karena jiwanya dulu dibangun. Tapi alhamdulillah negara ini belum berpihak terhadap anggaran terhadap agama. Itu aja begitu. Karena ketika kalian mengatur kegiatan semuanya karena suaranya kalian sendiri. Masjid taklimnya juga nggak dibiayai oleh negara, ya kan? Nah, kegiatan apa saja kalian semuanya suaranya. Tapi alhamdulillah mungkin ini juga ujian kita sebagai orang yang mengaku beragama, yang mengaku ada kekuasaan dan kekuatan lain di luar manusia yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal kita buat saja. Baik, pada siang hari ini memang agak berbeda. Saya biasanya kan malas serius ya, tetapi ini tugas negara juga. Jadi kemarin sebulan saya diklat, namanya sekarang bukan diklat tapi pelatihan jarak jauh PJJ ya. Selama sebulan kayak dikurung, nggak boleh pergi. Tapi bebas-bebas nggak bebas, karena kadang-kadang jam 1 suruh webinar, jam 3 suruh ini. Tapi yang jelas tugasnya terus-menerus dari lembar kerja 1 sampai lembar kerja 7 bisa tugas. Salah satu tugas terakhir atau namanya RTL, rencana tidak lanjut, yang saya rencanakan adalah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya KTI, karya tulis ilmiah bagi penyuluh agama Islam. Nah, di sini pentingnya ya. Sebagai seorang penyuluh,
kita mestinya sebelum melakukan penyuluhan adalah mengadakan semacam identifikasi potensi wilayah. Kita melihat siapa sih yang mau kita suruh. Mestinya bapak-bapak ibu sudah, tapi hanya di pikiran, tidak tertulis itu aja. Udah pasti ketika Pak Kiai atau punya ini mau ngisi, mesti nanya-nanya, ini form apa ini? Muslimatan apa? Aisyah apa gitu kan? Ini background keagamannya apa nih? Oh ini LDII, oh ini MTA, oh ini NU, Muhammadiyah, itu dulu dibaca agar kita tidak salah ngomong. Dadak malah arung gawe adem gawe anget gara-gara salah ngomong gitu. Jadi makanya perlu diidentifikasi potensi wilayah. Wilayah mutasinya itu potensinya apa saja sih misalkan? Ada berapa masjid, ada berapa musola, majelis taklim dengan berbagai karakternya, maka data menjadi sangat penting. Nah, keseluruhan ini ya, KTI ini nanti arahnya ke sana. Jadi menjadi konseptor yang baik, menulis semua kegiatan dari A sampai Z dengan baik. Kita coba lihat apa itu KTI. Ini saya tidak ubah langsung dari WI atau dosen di BDK Semarang, yaitu Dr. Hajar Siti Anda MA ya. Walaupun waktu ini doktor ya, mulai yang main. Tujuan adanya KTI ini, kenapa bukan pelatihan, untuk merancang kerangka atau outline karya tulis ilmiah. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu mestinya harus ada kerangkanya, ancang-ancangnya. Jadi ya wis pamahina pengajian rancangannya masalah misalkan bab syukur, mesti dalile apa, enggak pertama ngomong apa, intinya apa, Qur'annya apa, hadisnya apa, kesimpulannya apa. Jadi ya anak bayangan. Ini kadang-kadang orang ditulis ya gue. Lembaran sindang. Nah, gue tulis sama lembaran, koretan kan. Nah, maka ketika Pak bikin YouTube itu pasti terkonsep sebetulnya itu. Cuma kita tidak rajin menulis, makanya namanya tidak karya tulis ya. Karya angan-angan. Karya tulis ilmiah, KTI mana itu. Kemudian menyusun karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah dan jenis pilihannya. Jadi setelah merancang kerangkanya bisa, apa sih kerangka karya tulis ilmiah itu gitu. Minimal hari ini kita tahu itulah ya, kerangkanya apa sih. Kemudian kita susun karya tulis yang sesuai. Karena ternyata karya tulis ilmiah itu tidak hanya satu hal, tidak hanya makalah, tidak hanya skripsi, tapi ada artikel, ada esai, macam-macam bentuknya ya. Kita kan banyak tulisan aja ya, tapi sebenarnya banyak wujud jenis tulisan atau karya tulis ilmiah. Kerangka karya tulis ilmiah atau outline-nya. Yang pertama, mesti kita harus mempunyai judul. Judulnya apa nih yang mau kita angkat? Judulnya misalkan misalnya pengaruh internet terhadap keaktifan jamaah bagi misalkan masyarakat atau jamaah masjid apa misalkan. Jadi kita teliti adanya internet atau adanya warung internet misalkan di lingkungan kalian itu punya dampak enggak sih terhadap jamaah gitu. Nah, muncul judul itu. Atau mungkin pengaruh togel lagi rame kan terhadap misalkan sikap keberagaman masyarakat. Nah, sikapnya itu apa yang terjadi? Jadi malesan apa jadi rajin misalnya itu. Oh, yang tadinya rajin pengajian gara-gara togel malah utak-utak tok sama pengajian. Tapi ini diteliti. Kita ambil judul dari peristiwa yang ada di masyarakat gitu. Di lingkungan kita aja, nggak usah terlalu jauh-jauh. Atau mungkin ini yang punya majelis-majelis kan bisa teliti sebetulnya. Ini kenapa sergap? Kenapa orang sergap? Kenapa sergap juga bisa diteliti? Sebab sergapnya apa sih ya? Oh, merga karena ada arisannya misalnya. Pengaruh arisan terhadap dapatnya dompet penuh. Oke. Jadi judul itu diambil dari
realitas atau fenomena atau keadaan di lingkungan penyuluh, yaitu judul. Kemudian pendahuluan, ya, ada pendahuluannya. Ya, cerita umum tentang apa yang terjadi, latar belakangnya apa, ngambil judul itu, latar belakangnya karena masyarakat itu seperti ini misalnya ya, jelas. Rumusan masalahnya apa? Masalahnya masyarakat jadi tidak rajin jamaah, masalahnya masyarakat jadi tidak aktif pengajian rutin misalkan. Masyarakat misalkan tujuan penelitian ya untuk mengetahui ya, manfaatnya apa, untuk beri masukan terhadap misalkan, atau untuk meningkatkan ini jamaah misalkan. Ada manfaat langsung dan tidak langsung. Kalau tulisan ya manfaat agar masyarakat mengetahui itu. Kerangka teoritisnya apa? Loh, kenapa kita meneliti ini? Nah, kita cari dalilnya Pak Wahid. Nah, ini Pak Wahid udah biasa. Nek masalah misalkan jamaah kasih teorinya apa? Ternyata jamaah itu sangat penting. Harusnya ini begitu teori. Menurut para ulama jamaah efeknya penting ini. Nah, karena masalah karena saking pentingnya jamaah ini dalam teori-teori kita klasik, dalam teori-teori buku-buku misalkan, maka ini jadi penting untuk diteliti gimana gitu. Itu namanya kerangka teori. Jadi, apa yang mendukung kita secara teks, secara keilmuan bahwa ini penting, gitu loh. Ya kalau mau zakat ya kita keluarkan teori-teori zakat. Apa itu pengetahuan tentang zakat dipaparkan di situ. Kerangka teorinya. Kemudian metodenya apa? Metode penelitiannya apa? Kita ini pakai apa metodenya? Ada wawancara, ada penelitian. Biasanya sih wawancara, ya. Kita tanyain satu-satu atau kita membuat list untuk isi. Kenapa bapak-bapak tidak berangkat kemarin? Karena ini, karena nggak punya duit, karena mumet, karena gara-gara COVID saya nggak bisa ini, saya mumet menguji anak atau nanti muncul beberapa pertanyaan yang kita buat, kemudian dijawab oleh mereka iya tidak apa itu. Nanti ini muncul ini, namanya metode penelitian. Salah satunya misalkan wawancara atau angket, ya angket itu berarti wawancara bertanya langsung. Bisa. Pembahasan baru dibahas, ya tentang itu. Jadi setelah diteliti masyarakat pertasinya, masyarakat hilir, masyarakat ini misalkan Karangtalo misalkan. Setelah diteliti ternyata datanya muncul dari 100 orang yang ditanya, dari 10 orang yang ditanya gitu, jawabannya ini bahasa. Nah sebetulnya seperti ini juga dilakukan oleh ulama terdahulu. Kita berpikir mana mungkin Imam Syafi'i mampu membuahkan sebuah hukum tanpa penelitian, kan nggak mungkin ya. Misalkan, bisa menentukan paling sedikitnya waktu haid, umumnya waktu haid, paling banyak waktu kan kalau tidak meneliti. Kemudian orang melahirkan misalkan, orang mengandung misalkan paling lama umumnya mesti meneliti, tidak mungkin tidak meneliti. Hampir semua itu melakukan penelitian. Kemudian baru setelah dibahas panjang lebar tentang penemuan itu, kemudian disimpulkan. Kesimpulannya masyarakat memang terpengaruh terhadap internet ya. Ternyata masyarakat terpengaruh dengan adanya COVID jadi malas karena duitnya orang duit tidak dari sarannya ya mohon kepada para pengusaha internet untuk menjadwal waktu misalkan saat mendengar jamaah tutup dingin misalnya itu. Nah, dari kesepakatan itu kan dari rekomendasinya apa? Mohon kepada Bapak RW itu untuk menindaklanjuti aturan RW tentang misalkan dibuka tutupnya warung internet. Jadi jangan berapa ya. Ini kan ditulis jadi karya pustaka, namanya karya tulis ilmiah. Nah, judul itu tidak perlu terlalu panjang, berkisar antara 5 sampai 12 kata saja judul. Jangan judul terlalu panjang misalkan dampak warung internet di pojok perempatan bang bagi jamaah masjid apa-apa rusak bawah kalau saya
yang 5 sampai 15 kata lah paling banyak ya. Ini dampak warung internet terhadap keaktifan jamaah. Skripsi. Ayah Ya, gawe skripsi. skripsi. Haruslah mencerminkan isi dan tulisan. Jadi judul ini memang perlu judul, bisa isinya. Ada sampai judulnya dampak wakat yang dibahas malah warung kopi. Para ketemu dengan yang diteliti malah hal yang lain nggak ketemu. Kemudian penempatan judul tulisan adalah di tengah, center tengah. Fontnya 14 time new normal. Gimana? Aturnya begitu. Abstrak atau intisari. Nanti dibuat intisarinya dulu, jumlah kata-katanya bisa 40 sampai 150 kata. Selembar lah biasanya itu. Itu intisari dari apa yang harus kita lakukan. KTI dalam bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris dan sebaliknya. Kalau bahasa Inggris, abstraknya Indonesia. Jadi maksudnya, wong Inggris dalam karya kita langsung tahu wong tulisan Indonesia. Wong Indonesia, abstrak Inggris, ya, tulisannya Inggris, abstrak Indonesia, jadi juga kira-kira isinya apa. Karena intisari namanya intisari. Font 12 dan Roman. Apa isi abstrak itu? Yang pertama latar belakang penelitian. Mengapa? Mengapa kamu melakukan penelitian itu? Terus bagaimana caranya kamu meneliti? Terus apa yang akan kamu peroleh dari penelitian itu? Jadi mengapa, bagaimana, dan apa? Apa nggak usah dicatat ya? Nanti di copy paste aja. Nanti laptop saya ada. Yang penting sekarang santai tapi asal tahu aja dulu. Latar belakang penelitiannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, mengapa, bagaimana, dan apa. Iya betul. Kata kunci. Kata kunci merupakan alat bantu untuk memudahkan pencarian dalam suatu tulisan. Kata kunci pada umumnya 2 sampai 5 kata untuk memudahkan ambil dari judul. Misalkan tadi dampak warnet ya, terhadap berarti ada warnet itu apa, ya. Jamaah itu apa, ya. Ada kata-kata kunci yang menjadi intisari dari apa yang kita akan lakukan. Pendahuluan isinya latar belakang. Latar belakang itu apa? Menggambarkan posisi makalah di bidang keilmuannya, permasalahan yang dihadapi, tujuan pustaka yang akan mendukung hasil dari pembahasan. Gambaran posisi makalah itu kayak apa, masalah yang dihadapi nanti apa, itu apa. Jadi buku-buku itu sudah pernah dibaca apa belum? Ada nggak yang sudah bahas? Kalau ada, bedanya di mana? Kalau sama penekannya mau apa? Hipotesa. Hipotesa itu sebuah kesimpulan sementara semuanya begini. Tujuannya mau apa? Itu pendahuluan. Teori atau hipotesa. Bagian teori dapat berbentuk formula atau rumus ataupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah yang dipilih dari berbagai referensi. Ya, pernyataan-pernyataan umum menurut teori ini seperti ini. Formulanya jelas. Hipotesa namanya. Jadi jika masyarakat itu berjamaah, maka rahmat Allah akan turun misalkan. Sebuah teori hadis. Jadi maka ini jadi penting untuk menentukan rahmat Allah turun ke RTS ini jamaah. Misalnya itu yang penelitian akademik seperti itu. Hipotesa merupakan suatu dugaan atau ramalan. Jadi belum diteliti, tapi kita sudah menduga. Ini mungkin gara-gara warnet. Jadi kan juga ada. Ini orang sergap pengajian gara-gara warnet. Itu orang pengajian gara-gara apa? Kita punya dugaan dulu. Nah, pendapat ilmiah penulis yang itu dengan jelas. Jadi, hipotesa merupakan suatu dugaan atau ramalan atau pendapat ilmiah penulis yang dituliskan dengan jelas. Hipotesa memerlukan pembuktian. Nah, setelah kita duga, kita buktiin. Terbukti apa? Tidak. Ya bisa terbukti, bisa tidak. Ternyata masalah bukan masalah warnet, masalahnya corona. Kan salah tempat ya. Masalahnya ternyata bukan warnet apa? Ternyata sebel kalau imamnya orang ngerti deh. Masyarakat, jadi kita kan nggak ngerti ya, hanya menduga-duga aja kan. Tapi bisa jadi betul. Oh ternyata benar warnet.
Jadi hipotesa itu bisa terbukti, bisa tidak, butuh pembuktian. Metode harus dibuat narasi dengan jelas, terperinci, menggunakan kalimat pasif. Boleh menggunakan metode orang lain, tidak menggunakan namanya. Itu metode. Syarat. Hasil dan bahasa negasi. Penulisan hasil dan bahasa dapat dipisahkan, disatukan. Penyajian hasil data dalam bentuk tabel dapat dipisah. Analisa hasil mengacu pendahuluan teori hipotesa. Judul gambar ditulis pada bagian bawah gambar atau center. Cara penulisan tabel ditulis di atas tabel. Ini cara-cara dari teknis. Hasilnya lebih lanjut, narasi gambar tabel. Bandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil orang lain. Penelitian kamu hasil begini, orang lain hasil seperti ini. Bahas dengan standar yang ada. Kita bahas bahwa setelah orang lain meneliti hasilnya begini, saya meneliti hasilnya begini, aku bahas. Kemukakan jika ada fenomena baru, kok menemukan hal baru, ternyata warna itu tidak hanya satu hal, warna itu juga ada yang mendidik. Apa? Karena warnanya ada persoalannya. Para pengguna warna bersamaan, misalkan itu fenomena baru. Warna syariah. Kemudian jangan sampai ada plagiat atau nyontoh. Kesimpulan. Pendapat pandangan penulis berdasarkan fakta kenyataan yang telah dikemukakan pada subbagian hasil pembahasan. Kesimpulan bukan abstrak, kesimpulan bukan fakta yang telah ditemukan di buku keterangan atau disatukan. Kesimpulan itu pendapat, kesimpulan itu untuk fakta kadang-kadang. Menurut saya seperti ini kesimpulan. Kan jalan-jalan yang pengajian kan juga kadang kita ngomong kesimpulan. Jadi bapak-bapak harus begini, itu kesimpulan. Jurus kan udah. Ucapan terima kasih. Kriteria dalam pilih masalah. Yang terakhir, pentingkah masalah itu dikemukakan, dibahas, menarikkah masalah itu bagi kita. Jadi kalau untuk merumuskan judul itu, masalah ini penting apa sih jadinya? Menarik nggak nanti kalau kita bahas? Cukup nggak pengetahuan kita? Misalkan kita nggak punya cukup pengetahuan tentang pengaruh kitab Ihya Ulumuddin terhadap keluarga, orang ngerti kita ilmu apa yang lakukan jublas dewek. Jadi aja sampai sih kira-kira dengan apa ilmu maksudnya. Ya, pengaruh Aristoteles terhadap masyarakat Gebilir atau apa? Dia kalau ngerti Aristoteles apa ya, Mbak Aristoteles lagi. Jangan, ini kita mampu aja. Jadi yang kita mampu. Cukupkah pengetahuan kita, kemampuan kita, dan sarana yang diperlukan memungkinkan atau tidak memulai data? Main dari judul misalkan sebelum prioritas melakukan slot kalau nggak ada keimanan apa dan dia tuh itu mau slot kemana? Luas ngobrol orang mungkin tengah pengarau itu kayak waktu ini waktu aja ya ada ngaduan. Kalau masyarakat Aceh dari panggilnya kan mungkin dari aduh karena tidak mungkin, atau mungkin masyarakat yang terjangkau. Ya umpamanya nang kampung laut dengan tempatnya dekat ya. Tapi maksud kita adalah gara pendidikan orang apa-apa malah bahkan gawean dia aja itu. Kecuali memang hanya meneliti dan itu ada hasilnya, beda kan? Oke penelitian sebulan, 2 bulan termasuk saya juga meneliti kan karena ada penghasilan penelitian tidak apa-apa mau di kamu tahu jamaah kita sementara sebulan terakhir masalahnya terlalu luas, ada keterbatasan waktu terlalu sempit, alasannya dangkal. Jadi masalahnya terlalu luas masalahnya. Jadi tadi pengaruh Presiden Jokowi kan satu presiden yang pengaruh lurah kan sempit ya bukan pengaruh presiden pengaruh visi misi presiden ya aduh ya. Jadi sing perpek lah sing keton sing terjangkau dari area wilayahnya kurang baik pembahasan yang ada di lingkungan kita yang perlu ya RW yang perlu ya pokoknya jamaah itu tak titik jamaah masih taklim apa atau orang puluh di diri malah benda hasilnya topik sesuai yang menjadi pembahasan. Pada saat pertama kali seorang mulai menulis selalu dihadapkan pada persoalan apa yang akan ditulis. Biasanya apa sih ditulis ya? Penulis harus membatasi subjek agar tidak lanjut ke suatu persoalan dan menulis. Jadi harus dibatasi subjeknya.
Mungkin itu, terima kasih sudah mau mendengarkan ya, sedikit pengetahuan lah ya. Ya sama sih, saya juga kelemahan penyuluh secara nasional ya, termasuk salah satunya adalah kesulitan menulis KTI. Jadi fenomena nasional tentang ahli agama di Indonesia, ya, kelemahannya itu adalah tidak pandai menulis. Nah, para penulis kitab kuning dulu adalah orang-orang yang pintar menulis KTI. Kalau ahli ada tulisan Imam Mazhab itu, wah menulis itu, dan ahli merenungkan masalah, ya masyarakat, direnungkan, digoleki jawabannya nang Quran, ditulis KTI gitu. Dan zaman saya ini KTI, makanya kelasnya yang profesor ya kan, makanya hasilnya kan luar biasa. Jadi walaupun dulu ada pangkat doktor atau profesor, kita udah bisa baca. Safinah bae lah, ya Safinah ketemu sepele. Loh, kono niti kabeh urip dibahas kono ya. Saking ambane pembahasan. Urung dulu ya baru fikihnya, urung tasawuf. Tasawuf meneliti perilaku ibadah seseorang, kan saking angel gitu baca. Tapi mampu memilah-milah dihubungkan karo Quran. Jadi ketika menghubungkan ke Quran dan hadis itu namanya kerangka teoretik. Teori dari Gusti Allah kan. Nah, diterapkan di masyarakat, dikontekskan. Hasilnya apa? Dia rekomendasi kepada masyarakat untuk kitab. Kitab itu kan merekomendasikan agar masyarakat seperti ini. Jadi pengaruh terhadap masyarakat besar. Nah, tapi ya sekali lagi jutaan umat Islam dulu yang kita tulis sudah 2 sama sekarang. Nah, kebanyakan dari kita itu kayak saya sebenarnya bahasa oral ya, bahasa lisan. Nah, kalau ngomong mah pinter dawan-dawan, aku nulis dan selebon dan semua aku ngomong Pelaku sejarah. aku ngomong dengan forum kayak gitu lah. Saya menjadi pelaku pembina napi teroris itu kan jagoan ibaratnya ya. Saking seringnya sih, saya udah 6 tahun, tapi mana ditulis. Makanya saya hanya jadi objek penulis. Ditakoni, diapani, padahal pada gumun. Kono si gumun, tapi kono si bati. Ditulis itu, wah muncul nanti saya yang berbati wajahku dan misalnya web kemudian hilangkan gara-gara tak kontok ya, ayo ngobrol gitu. Tapi dia ketika tanya sudah ada kerangka kayak tadi loh, kerangkanya apa itu loh, pertanyaannya udah disusun, jawabanku apa itu, itu terkaget-kaget. Nah aku tak pikir aku cerita biasa, oh pelaku. Ya sama aja bagi Pak Wahid biasa melakukan kegiatan pengajian bagi yang tidak biasa di lingkungan masyarakat seperti itu, masyarakat nelayan misalkan ke masyarakat yang susah, hebat banget metodenya ini. Nah nanti ada tulisan metodenya apa yang hebat itu penting. Nah jadi karpe yuk iso nglakoni, yuk iso ditulis. Sadar benar para penyuluh itu orang-orang lapangan yang luar biasa pengalaman. Tapi nggak pernah muncul di permukaan hingga penyuluh dianggap nggak bisa kerja dulu. Salah satunya nggak bisa nulis, nggak bisa membuktikan aku harus kerja gitu. Bagus kalau sudah artinya kebaya dan bapaknya ini profesi penyuluh nggak jelas ini, penyuluh pekerjaannya nggak jelas ini. Padahal saking jelas saya ngomongin ya jelas, ya ngaji ya jelas, ya jelas, ya kan jelas apa, tapi jalannya kan jelas kan, kenapa? Orang anak tulisannya pakai, orang anak terpakai, tapi terlalu apa itu? Ponis kayak gitu terlalu. iya, tapi itu vonis nasional kan. Jadi rapat-rapat Jakarta itu profesi penyuluh yang tidak jelas penyuluh agama, penyuluh KP jelas, laporannya jelas, fotonya jelas, tulisannya jelas, penyuluh pertanian, tulisannya kalau hasilnya udah jelas tapi tulisannya jelas. Walaupun lalu kabel orang berhasil, jangan cuma orang berhasil jadi. Iya benar, tapi itu diakui kan sama kalau dalam apa namanya pegawai negara kan sama-sama penyuluh agama. Tapi bahasanya kalau mereka lebih cenderung ditulis, nah kita non tulis ya. Iya itu. Tapi menurut pandangan pemerintah yang lebih kelihatan menurut yang tulis ya. Tulis iya. Jangan dianggap Orang jujur aja ya gue. Asli ya. Jadi untuk mengangkat angka 2 misalkan kali atau apa sekarang bukan 2 tapi apa pegawai itu kan pembuktian. Makanya kemarin salah satunya karena susah tulis kan pakai YouTube.
dibombardir dengan itu. Kan juga fakta itu. Faktanya lain jadi menulis. Nah, sekarang gini, apakah semua ada penelitian para ilmuwan itu benar? Ya tentu. Tapi ketika dibuat di jurnal ilmiah, di jurnal nasional, jurnal internasional karena pintar bahasa Inggris, wah, aneh. Walaupun hasilnya salah ya, walaupun kesimpulannya salah, itulah dunia ya. Jadi area dunia penulisan, pembuktian. Maka di sini kalau saya nulis bisa nulis kemudian dimuat di majalah nasional atau di jurnal nasional terus menerus, baru masyarakat ilmiah ya cenderung baca, oh ternyata peneliti luar biasa. Berdasar apa? Ini loh peneliti ini loh menjadi ini. Tapi dari praktek itu baru ngomong ke pemerintah, profesor doktor ini hari itu pak, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Orang saya juga begitu sama aja sedang latihan. Nah ini aku dari penyuluh boleh cepat aman deh pelatihan KPI. Mestinya kan aduh dari penyuluh latihan sih. Itu faktanya begitu ya. Dan sampai hari ini sama terus dia masih tempat-tempat masih tempat-tempat. Nah macam aku menuliskan kepaksa misalnya kayak makalah kepaksa waktu kuliah, iya kan? Nggak kulina gitu. Terus saya membuat penelitian lapangan kepaksa gara-gara misalnya tugas dosen, skripsi, mana dia rampung bubar itu atau apa-apa ya, yang penting dulu ya. Tapi tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi akhlak sebagai penulis. Dan ini diharapkan ya, kok ada yang bakal nanti minimal kita tahu lah ternyata konsep itu penting. Jadi ketika mau penyuluhan kita melakukan konsep-konsep seperti ini. Itu saja, nanti kita bisa santai. Saya akhiri untuk perkenalan atau sosialisasi KTI ini. Bagi penyuluh agama sudah saya sampaikan. Nanti kapan-kapan kita mungkin latihan membuat konsep atau apa ya, santai kok saya orang kuliah. Kalau gimana sih caranya membuat teks, kayak apa sih cara membuat apa namanya konsep penyuluhan itu akhirnya kan mungkin jadi PNS itu kayak gitu karena ada materi penyuluhan, materi itu konsep penyuluhan. Dan sini kan materi ya kalau gawe baik kadang-kadang malah buatan internet kalau praktek karena media. Baik, itu hasil 1 bulan pembukaan. Ini baru materi 1, ini ada 7 materi, tapi tidak ada sama semuanya. Cukup pertama ini saja, mengerti oh ada kartu dunia, oh ada kerangkanya tadi dari awal, oh menjadi judul ada rumus, ada perumusannya dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi penambah wawasan kita semuanya dan meningkatkan SDM kita dan mestinya berarti meningkatkan tanggung jawab profesi kita terhadap masyarakat. Maka saya mengangkat tema di di diklat ini dengan tema etika profesi untuk meningkatkan profesi penyuluh. Nah, etika itu adalah tata agama ya, yang itu belum ada di penyuluh agama Islam. Sebuah profesi biasanya ada etika, misalnya etika profesi dokter, etika profesi guru. Nah, etika profesi itu belum ada tulisannya. Ini yang saya lihat. Maka ini saya mengangkat tema itu ketika di diklat ini. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.